Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini bertemu dengan Ibu pada pembelajaran IPA mengenai klasifikasi makhluk hidup, yaitu ciri benda, ciri makhluk hidup dan cara pengklasifikasiannya. Nah, perhatikan sebuah mobil berikut. Sebuah mobil itu terdiri atas beberapa benda seperti ada ban, kemudian ada kacanya, ada kursinya, ada baja, dan lain sebagainya. Nah, mobil itu ada yang berwarna merah, kemudian ada yang berwarna hitam, ada yang besar, dan juga ada yang kecil. Benda-benda di sekitar kita dapat dikenali karena mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu bentuk. Nah, benda-benda itu memiliki bentuk-bentuk yang berbeda. Seperti halnya, contoh ya, bola berbentuk bulat, kemudian kaleng berbentuk tabung, dan juga kardus berbentuk balok, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu dari segi warnanya, itu memiliki warna yang berbeda-beda juga. Seperti contohnya, seragam pramuka berwarna coklat, daun berwarna hijau, dan awan berwarna putih. Yang ketiga yaitu ada ukuran. Benda juga dapat dibedakan berdasarkan ukurannya, yaitu contohnya pensil itu berukuran kecil, kemudian kalau mobil itu berukuran besar, kemudian tiang listrik itu berukuran sangat tinggi, dan tongkat pramuka berukuran lumayan pendek. Kemudian benda-benda itu dapat dibedakan berdasarkan keadaan permukaannya juga. Contohnya, kaca permukaannya itu halus, kemudian kalau kayu itu permukaannya kasar, seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar dari KD 3.2, yaitu mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. 4.2 menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Untuk tujuan pembelajarannya, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri benda hidup dan tak hidup dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan cara pengklasifikasian makhluk hidup dengan benar. Kemudian perhatikan tabel berikut. Nah, manakah yang termasuk benda hidup dan tak hidup? Tolong buka LKS kalian pada halaman 8 dan nanti silakan buka LKPD yang Ibu share di grup WA dan isi ya mengenai tabel berikut. Nah, untuk penjelasan pengisiannya nanti akan saya jelaskan di video yang lain mengenai khusus LKPD. Berikut merupakan peta konsep dari klasifikasi benda. Bisa dibaca sendiri ya, anak-anak ya. Kemudian, nah dari tadi kan kalian kan menuliskan jawaban dari tabel mengenai identifikasi makhluk hidup dan tak hidup. Nah, untuk mengecek jawaban kalian benar atau salah, tolong cermati apa yang akan saya jelaskan berikut ini. Yang pertama yaitu bergerak. Nah, semua makhluk hidup itu dapat bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak bebas atau pindah tempat. Untuk bergerak, manusia dan hewan memerlukan sarana bantu untuk bergerak yang disebut juga dengan alat gerak. Nah, alat gerak dapat berupa kaki untuk berlari, kemudian kalau pada ikan itu sirip untuk berenang, dan sayap untuk terbang. Sebaliknya, pada tumbuhan, pergerakan tumbuhan itu dapat dilakukan oleh sebagian tubuhnya sehingga tidak terlihat adanya perpindahan tempat. Contohnya, gerak tumbuhan adalah ujung batang itu bergerak ke arah datangnya cahaya, kemudian akar itu bergerak ke bawah menembus tanah, dan daun putri malu akan menguncup ketika disentuh. Yang kedua yaitu memerlukan makan. Nah, makanan dan air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Makanan berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak, sedangkan air itu berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Kemudian yang ketiga itu ada bernafas. Nah, bernafas merupakan proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Manusia dan hewan yang hidup di darat bernapas menggunakan paru-paru, sedangkan hewan
air umumnya itu bernapas menggunakan insang. Ada pula hewan air yang bernapas menggunakan paru-paru, namun dapat bertahan lama di dalam air. Merupakan hewan mamalia air, seperti contoh paus, seperti itu. Kemudian berikutnya merupakan tumbuh. Semua makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan mulai dari kecil hingga menjadi besar. Bayi yang kecil waktu baru lahir akan tumbuh menjadi remaja dan kemudian dewasa. Anak hewan juga seperti itu, yang semula kecil lambat laun tumbuh menjadi hewan besar seperti induknya. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi kecambah dan kemudian menjadi tanaman yang lebih besar. Dengan kata lain, tumbuh merupakan pertambahan ukuran tubuh yang tidak dapat kembali lagi ke ukuran semula. Pertambahan ukuran tersebut terjadi karena adanya penambahan jumlah dan pembesaran sel-sel penyusun tubuh. Kemudian selanjutnya yaitu ekskresi. Oksidasi zat makanan serta pertukaran zat di dalam tubuh makhluk hidup atau metabolisme, selain menghasilkan energi, juga menghasilkan zat sisa yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Kadar zat sisa yang tinggi jika tidak dibuang akan membahayakan tubuh. Contohnya, paru-paru dan insang mengeluarkan CO2 dan uap air. Kemudian kulit, seperti pada gambar, kulit itu mengeluarkan keringat dan ginjal itu mengeluarkan urin. Tumbuhan mengeluarkan zat sisa melalui stomata atau lentisel. Ciri makhluk hidup selanjutnya adalah reproduksi atau berkembang biak. Kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan itu disebut berkembang biak. Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Cara berkembang biak makhluk hidup itu berbeda-beda. Ada yang dapat terjadi secara kawin atau seksual atau generatif, dan tak kawin aseksual atau vegetatif. Tumbuhan di sekitar kalian dapat mengalami perkembangan secara generatif maupun vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif membutuhkan alat perkembangbiakan. Alat perkembangbiakan pada tumbuhan dapat berupa bunga dan spora. Perkembangan vegetatif dilakukan seperti pada pembentukan tunas. Kemudian ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu beradaptasi. Apa sih adaptasi itu? Adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan untuk mempertahankan diri. Adaptasi itu dibagi menjadi 3. Ada adaptasi tingkah laku, kemudian ada adaptasi fisiologi, dan ada adaptasi morfologi. Yang pertama yaitu adaptasi tingkah laku. Pernahkah kalian memerhatikan cicak memutuskan ekornya? Seperti pada gambar ya. Hal tersebut merupakan bukti bahwa makhluk hidup melakukan adaptasi tingkah laku. Cicak itu memutuskan ekornya pada keadaan bahaya. Peristiwa ini dikatakan autotomi namanya. Jadi saat cicak itu mengalami atau merasa bahaya, maka dia akan memutuskan ekornya. Peristiwa ini itu disebut juga autotomi. Tumbuhan mampu melakukan adaptasi tingkah laku, misalnya pada saat lingkungan dalam keadaan kering seperti musim kemarau, tumbuhan tropofit seperti pohon jati dan randu menggugurkan daunnya. Jadi yang mengalami adaptasi tingkah laku itu bukan hanya hewan, tumbuhan juga seperti itu, seperti pada tumbuhan jati, yaitu jika pada saat musim kemarau maka dia akan menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Kemudian yang kedua itu adaptasi fisiologi, merupakan penyesuaian fungsi alat-alat tubuh organisme terhadap lingkungannya. Adaptasi fisiologi itu sudah diamati secara kasat mata karena berkaitan erat dengan fungsi alat-alat tubuh yang umumnya itu terletak di bagian dalam tubuh. Contohnya pada kondisi panas, manusia itu akan berkeringat lebih banyak dibanding pada suasana dingin atau kondisi dingin. Kemudian yang ketiga yaitu adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk tubuh, struktur tubuh, atau alat-alat tubuh organisme terhadap lingkungannya. Bentuk paru burung yang disesuaikan dengan jenis makanannya merupakan contoh adaptasi morfologi. Bentuk paru burung pemakan biji disesuaikan untuk makan biji-bijian. Paru burung kolibri yang disesuaikan untuk mengisap madu dari bunga juga disesuaikan dengan
objek untuk yang dimakan, sedangkan burung elang juga seperti itu. Jadi paruhnya itu disesuaikan untuk mengoyak daging. Kemudian ciri dari makhluk hidup selanjutnya yaitu peka terhadap rangsang. Nah, semua makhluk hidup itu dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Reaksi ini timbul ketika ada rangsangan dari lingkungan. Rangsangan dapat berupa cahaya, panas, dingin, bau dari gas, sentuhan gravitasi, rasa, dan lain-lain. Tumbuhan dapat hidup sesuai dengan kondisi lingkungan tempat hidupnya. Nah, berdasarkan tempat hidupnya, tumbuhan dibedakan menjadi tumbuhan xerofit, tumbuhan hidrofit, dan tumbuhan hidrofit. Nah, apa sih tumbuhan xerofit itu? Tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan kering, contohnya itu kaktus. Kemudian apa sih tumbuhan higrofit itu? Tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan yang lembab, contohnya itu lumut. Dan tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan berair. Sekian penjelasan mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian untuk cara mengklasifikasikan makhluk hidup akan dijelaskan pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak silakan langsung ke video yang cara pengklasifikasian makhluk hidup ya. Jadi setelah dari video ini silakan masuk ke video cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Terima kasih.